Pasca amuk massa di Pati, muncul stigma negatif yang dialamatkan pada wilayah Sumbersoko, Sukolilo, Kabupaten Pati. Bahkan di Google Maps ada yang menandai wilayah ini sebagai kampung bandit dan menyebut sebagai kampung penadah. Untuk diketahui, pada awal tahun ini kepolisian dari Polda Jateng juga pernah meringkus kelompok penadah kendaraan bodong asal Pati dan Jepara. Mereka dikenal sebagai Lengek Squad. Kelima tersangka yang ditangkap masing-masing Puji Triyono, warga Tegal Harjo Trangkil Pati, Suwarno, warga Baju Mulyo Juwana Pati, Agung Prasetyo, warga Wedari Jaksa Pati, dan Agus Purnomo, warga Bendana Juwana Pati. Keempatnya ditangkap pada 30 Desember 2023 lalu. Tersangka kelima yakni Muhammad Nursyam ditangkap di Sumedang, Jawa Barat pada Senin 9 Januari lalu. Di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Johansson Simamora pada saat itu menjelaskan bahwa komplotan ini beraksi sejak tahun 2017. Mereka ditangkap di akhir 2023 setelah adanya aduan dari Asosiasi Leasing Indonesia yang merasa dirugikan oleh praktik kelompok ini. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Jateng pada Selasa 9 Januari 2024, Kombes Johansson merinci dari penangkapan itu pihaknya berhasil mengamankan 20 unit mobil berbagai merek. Dengan rincian 16 mobil hasil dari 4 tersangka, sedangkan sisanya dari 1 tersangka yang ditangkap terakhir. Adapun puluhan mobil itu diperoleh dari sejumlah operasi penggelapan maupun kejahatan lainnya dari daerah Jawa Barat, Banten, Jakarta, Jawa Timur, dan daerah lainnya. Sementara itu, tersangka Agung Prasetyo mengaku sudah beraksi sejak tahun 2019 dan tidak pernah tertangkap polisi. Dia pun sudah menjual sebanyak 30 unit mobil yang ditawarkan melalui aplikasi WhatsApp. Tersangka lainnya, Puji Triyono, mengatakan membeli mobil hasil kejahatan dari Jawa Barat melalui media sosial Facebook. Dia mengaku sudah 8 kali menjual mobil bodong dengan keuntungan antara 3 hingga 5 juta rupiah per mobilnya. Namun pengakuan ini dibantah di Reskrimum Polda Jateng Kombes Johansson Simamora. Lantaran berdasarkan penyelidikan, para tersangka bisa memperoleh pendapatan antara 30 hingga 40 juta. Modusnya, para tersangka memasukkan plat nomor dan STNK-nya. Kemudian mereka menjual kendaraan-kendaraan itu di bawah pasar. Dia menambahkan bahwa satu tersangka bisa menjual 5-10 mobil dalam 1 bulan. Sementara mobil-mobil itu diperoleh melalui tangan kedua atau kreditur macet, ada pula lewat tangan ketiga. Dari berbagai aksi penggelapan itu, polisi mencatat setidaknya ada 10 perusahaan leasing yang melaporkan kehilangan unit kendaraannya. Terkait hal itu, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi menyebutkan bahwa para tersangka memiliki grup WhatsApp dan sempat ada percakapan agar mereka tidak takut polisi. Menurutnya, para pelaku memiliki safe house yang biasa untuk kopi darat di Pati dan Jepara. Adapun beberapa barang bukti yang berhasil diamankan polisi diantaranya berupa mobil Pajero Sport hitam, Toyota Fortuner, BMW Mini Cooper, Mobilio, Innova, dan yang lainnya. Salah satu korbannya adalah Freddy dari Adira Finance Semarang. Perusahaan menurutnya mengalami kerugian 3 unit mobil meliputi Fortuner, Innova Reborn, dan Brio. Mobil-mobil itu awalnya macet dengan angsuran yang dibayarkan 2-3 kali, namun setelah itu menghilang.